Nikah muda ya? Itu tema yang sangat bagus sekali untuk kita bawakan sekarang. Selamat datang semuanya di video topik cerita kali ini yang akan kubawakan. Silakan persiapkan diri kalian untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar. Silakan komentar selalu terbuka seperti itu ya. Untuk topik kali ini gue akan membawakan cerita ya tentang orang remaja yang menikah muda ya, seperti itu guys ya, seperti itu. Dan di sini hal ini pasti akan sering terjadi ya, akan selalu terjadi di sekitarku. Banyak tempat kalian juga pasti terjadi. Nggak ada kata nggak, itu pasti terjadi ya kan. Dan di sini kita akan membahas hal tersebut ya kan. Orang ya kan, orang yang nikah muda guys ya, tanpa dasar dia udah mampu, dia itu masih makan masih minta orang tuanya, beli bensin minta orang tuanya, dia beli kuota masih minta uang orang tuanya, dia mau jajan masih minta orang tuanya, dan semua karena dia masih jadi beban keluarga ya kan, seperti itu. Itu orang-orang tersebut itu dididik oleh orang tuanya dari awal itu manja, seperti itu. Orang-orang itu terlahir dari golongan orang-orang yang manja, sangat dimanjakan orang tuanya, tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahi karena dia berbuat salah. Pokoknya dia berbuat salah, dibenarkan, dibiarkan, seperti itu. Seperti kita melihat orang yang apa namanya ya, ngerawat binatang ya kan, ngerawat binatang. Cukup dikasih makan dan dibiarkan seperti itu. Dia mau ngapain itu terserah, cuma diawasi aja. Seperti itu, tanpa dikasih ajaran jangan sombong, belajar yang baik ya kan, tahu sopan santun, tata krama ya kan, kalau salah ingat minta maaf ya, jangan bohong, itu kejujuran nomor 1 ya kan. Bijak-bijaklah kau berpikir gitu, jangan melakukan kejahatan ya kan. Pilih-pilihlah berteman dengan orang yang baik, jauhi hal-hal yang sangat buruk ya kan. Dia nggak mungkin dapat pengetahuan itu dalam keluarganya, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin. Makanya orang tersebut saat dia bukan dewasa ya, menginjak masa remaja, dia akan menjadi orang yang sangat manja dan membenarkan semua hal yang dia lakukan itu tanpa mikir ke depannya seperti itu. Dan ketika orang-orang seperti itu memiliki pasangan, dia akan menikah muda ya kan, menikah saat masih remaja tanpa memikirkan apa-apa lagi. Dia nggak akan mikir apa-apa lagi ya kan, karena dasarnya dia menikah itu nggak lain dan nggak bukan hanyalah nafsu ya kan. Nafsu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku pengen hidup bahagia sama kamu selamanya sampai kita tua, bla 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 dan bla 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 bla. Sorry deh, kenyataannya dasarnya itu nafsu semata ya. Dan orang yang mendasarkan nafsu untuk pernikahannya gitu, sering sekali terjadi di tempatku ya. Nggak lama pernikahannya ya, nggak lama udah, kalian udah tahu sendiri kan, pisah gitu. Secara logika kita berpikir ya kan, kalau hanya nafsu aja, kesempatan saat remaja itu banyak. Mau jajan itu bisa, leha-leha penjeritan itu jajan bisa, itu jajan jajan bisa itu. Jangan munafik jadi orang, kita tahu semua itu. Perbanyak pacar bisa ya kan, tuh leha-leha bisa, asal kau jago kok banyak pacar ya kan, asal kau berduit kau juga punya banyak pacar, itu hal yang seperti itu. Dan ketika orang ini ya kan nggak punya dasar apa-apa, hanya modal nafsu dan sange aja ya kan, dia akan menikah muda. Dia akan membebankan semua kepada orang tuanya seperti itu, untuk urusan makan. Ketika dia punya anak, urusan pempes ke orang tuanya, pempes, susu dan lain sebagainya, jajan apa lagi, mau beli apa-apa membebankan orang tuanya seperti itu. Dan itu adalah definisi manusia beban ya, segala beban segala beban. Kenyataannya seperti itu sih, di sekitarku, bukan di rumahku ya, tapi di sekitarku banyak yang seperti itu guys. Orang itu nikah muda, yaitu menjadi beban keluarga. Mau nggak ada uang, orang tuanya nggak ada, saudara-saudara lainnya itu akan dimintain uang. Kalau dia mau beli barang, dia nggak punya uang, dia akan
minta sama orang tuanya, kalau nggak ada dia akan keliling lagi tuh ke saudara-saudaranya minta duit seperti itu untuk beli suatu dengan kata minjem dulu 100 ya agar silaturahmi tidak terputus. Kartu lama ya itu kartu asnya mereka. Apalagi yang udah nggak kerja ya, kalau habis nikah nggak kerja, wah itu maksiat lagi tuh, tambah maksiat lagi tuh. Mending dia kerja ya. Kalau nikah muda dia kerja itu lebih baik. Dia bisa memberikan nafkah sama istrinya, orang tuanya. Itu ini guys. Itu manusia yang benar-benar yang akal yang waras gitu ya kan. Ada masalah ya. Kalau orang itu menikah muda tapi dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan segala hal ke depannya dia mau dengan cara dia bekerja ya. Harus bekerja ya kan, harus bekerja. Karena kita itu hidup gak akan bisa lepas dari yang namanya uang ya. Karena kita itu hidup butuh makan dan kau mau beli makan pakai apa? Pakai kentut ya, nggak bisa, harus pakai uang. Nah, makanya kita harus kerja sore itu. Jadi yang gue bisa sarankan buat kalian ya kan, orang-orang yang mau menikah muda jangan guys, jangan. Itu beratnya nggak ketulungan, beratnya seriusan nggak bisa kebayang beratnya itu kalau kalian beneran serius mau mikirin pernikahan ya, nggak kebayang beratnya. Berat banget seriusan. Gue yang sudah ngalaminnya ya 10 tahun lah menikah. Mau diceritakan, wah itu kalian bisa gila, berat banget guys. Pertama, kalau kalian menikah itu kalian harus siap ekonomi ya kan. Kedua, kalian harus siap mental ya kan. Mental artiannya itu adalah ketika kita memiliki sebuah hubungan pasti akan ada keributan ya kan. Dan hal yang terburuknya, hal yang benar-benar paling buruk ya akan terjadi perselingkuhan ya kan. Itu benar-benar hal yang udah puncaknya dari hubungan yang sebenarnya harus dipisahkan lagi, udah nggak bisa disamakan lagi, tapi hanya segelintir orang yang punya kasih yang benar-benar besar untuk pasangannya. Ketika pasangannya selingkuh ya kan, sampai berbuat zina, hanya segelintir orang guys, segelintir orang aja yang benar-benar punya sifat yang dewasa sekali, bukannya dia kasihan, tapi kasihnya itu terlalu nggak bisa dibayangkan seberapa besar kasihnya kepada pasangannya ya kan, sehingga dia itu mampu memberikan kesempatan kedua atau yang bisa kita bilang kesempatan terakhir untuk pasangan yang tersebut ya kan, agar dia bisa merubah sikapnya menjadi orang yang lebih baik ke depannya seperti itu. Kita tahu setiap orang itu nggak akan lepas dari dosa ya, pendosa ya kan, nggak akan bisa lepas dari dosa atau karma ya kan. Kita hidup nggak dari kecil sampai remaja atau sampai dewasa nggak akan pernah luput dari dosa ya. Pasti ada satu atau dua hal dosa yang pernah kita lakukan ya, walaupun sekecil apa, dan itu akan itu akan berbuah ya. Buahnya itu adalah karma itu akan datang suatu saat nanti menghampiri kalian atau kita ya kan? Dan di sanalah kehancuran akan terjadi seperti itu. Nah, udah terus kalian udah mendapatkan dua ini, uang ya kan, uang, kalian kerja, kalian mendapatkan uang, itu udah dari ekonomi kalian udah sanggup. Kedua, mental ya kan, mental, perasaan, kehancuran di sini semuanya ini hal yang benar-benar mengerikan sekali di sini. Kalian harus sudah siap menerima segalanya ya kan. Dan ketiga, kasihnya ya. Kasihnya. Itu hal yang sangat membahagiakan sekali untuk sebuah hubungan. Ketika kalian bisa melewati hal yang kedua ini, yang ketiga ini udah menunggu kalian, dan di sanalah hal yang sangat wah, indah sekali guys, seriusan sangat indah sekali. Gue udah ngerasain itu, dan hal sehancur apapun ya kan, sehancur apapun kalian katakan diri kalian ya, gue itu lebih hancur dari kalian, seriusan.
Makanya gue bilang, kalau kalian belum siap, masih remaja, jangan menikah dulu, ya kan. Lebih baik kalian nikmati dulu masa remaja kalian. Kalau kalian jadi beban orang tua, gimana caranya berpikir agar di saat kita masih remaja ini, kita kita ini yang udah jadi beban keluarga, kita bisa lepas, ya kan. Dengan cara apa? Bekerja dulu, nafkahi diri kita sendiri, kita bisa nabung, kita bisa seenggaknya memberikan sesuatu untuk orang tua kita, ya kan. Itu tandanya kalian udah terlepas, ya kan. Kalian udah nggak jadi beban orang tua lagi. Dan yang ketiga, ini enak sekali, sorry itu. Kalian udah siap, sudah siap. Tapi ketika sebaliknya, kalian itu masih remaja, kalian masih jadi beban orang tua, kalian memiliki pasangan, kalian menikah, hanya satu ini yang akan menunggu kalian, ya kan. Ketika menikah kalian masih jadi beban orang tua, ya. Hanya satu hal ini yang akan menunggu kalian. Apa itu? Kehancuran, ya. Kehancuran hidup kalian, sehancur-hancurnya hidup kalian suatu saat nanti. Pasti, ya kan, pasti. Perpisahan itu nggak akan dielakkan, nggak akan bisa dielakkan. Pasti akan terjadi pada hidup kalian, ya. Karena hal itu bukan hoax, itu fakta. Dan banyak hal seperti itu sudah terjadi di sekelilingku. Sekeliling kalian yang sudah pernah mengalami hal tersebut, gimana? Komentarnya selalu terbuka tuh, komentarnya silakan. Seperti itu. Dan kalau kalian belum siap, silahkan nikmati dulu hidup kalian. Kalian leha-leha, kalian mau jajan cabai-cabean silahkan, mau punya banyak pacar silahkan. Nikmati dulu hidup kalian, nikmati dulu dosa-dosa yang akan kalian buat suatu saat nanti. Tapi ingat, karma itu akan datang menghampiri kalian seperti itu. Tapi kalau kalian bijak menjalani hidup kalian, seperti tadi gue bilang, kalian udah tahu, silahkan di replay aja ke belakang, ya kan. Tiga hal itu kalian udah siap di hal ketiga. Seperti itu. Jadi gue akan menceritakan di sini sedikit, ya. Kalau kita menikah, kita kan udah harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ya. Harus siap memikul tanggung jawab yang besar. Belum lagi kalau kau udah yang namanya terikat dengan adat keluargamu, wih, gila-gilaan duitnya, bro, seriusan. Gila-gilaan sekali duitnya tuh, ngabisin dulu, wah, gila-gilaan. Itulah, ya kan, hidup yang harus kita tanggung sebagai manusia, guys, ya. Gak ada yang gratis. Kalau berak kencing pun bayar di tempat orang, ya kan. Jadi yang gue bisa berikan di sini, gunakan akal sehat kalian, berpikir dengan santai, berpikir, pelajari semua gimana bagusnya ke depannya, ya. Tapi kalau kalian nggak mau, silahkan. Itu hidup kalian, ya kan. Gue hanya menceritakan, berbagi pengalaman, berbagi cerita, fakta yang sudah terjadi di lapangan. Silakan kalian pikirkan sendiri. Kalau gue menikah itu dari dulu, guys, ya. Mungkin video-video awal gue itu sudah menjelaskan, ya kan. Dari awal gue, dari kecil gue udah bukan ditelantarkan, saya nggak dipedulikan, ya kan. Gue kerja dari kecil, guys. Gue kerja, gaji dari 12.000 rupiah, ya kan. Tahun 2000-an awal, 12.000 rupiah jadi kuli bangunan. Karena mau kerja apa lagi, nggak ada yang bisa aku lakukan karena pengalamanku masih cetek. Cuma itu aja yang ada. Gue kerja di sana bertahun-tahun, gue pelajari pengetahuannya semuanya. Membangun rumah gue sanggup, ngedesain sanggup, ya kan, dari kertas, ya kan, bukan digital. Sekarang kan digital, gue emang nggak mempelajari itu kalau untuk ngedesain dari digital, ya. Walaupun gue ada PC dan spesifikasinya hampir mentok, ya kan. Ya udahlah, nggak gue nggak kesana. Seperti itu. Bekerja, menanggung hidup sendiri. Gue mau beli apa, gue pakai duit gue sendiri, seperti itu. Nggak bebanin siapa-siapa. Karena gue sadar kalau gue nggak berjalan, ya kan, gue nggak sanggup berjalan, gue nggak mau berjalan, keempat pilihannya gue pasti mati, seperti itu. Udah gitu aja. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau menikah, silahkan pikir-pikir lagi dengan akal sehat, seperti itu. Kalau kalian belum siap menerima segala resikonya, seperti itu, guys, ya. Seperti itu. Nggak mudah ketika kau udah menikah.
Istri kau nggak bekerja, hanya kau satu-satunya yang bisa menafkahi dia dan ngumpulin uang untuk biaya kelahiran anakmu. Pikirkan itu. Seperti itu guys. Ya, sekian video kali ini dari gue. Next time kita akan membahas apa lagi ya kan, seperti hal-hal yang bukan sangat sih, selalu ada di sekitar kita. Seperti itu. Dan kita akan ngegosip. Jadi, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menemaniku, sudah mau menonton video ini sampai habis. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Dadah.